Muhammad Asyik Musini ini kemudian membahas tentang kematian tentunya. Kematian yang kita maksud adalah tentunya meninggal dunia ya, bukan kematian barzakhi atau kematian akhirat atau kematian janin sebagaimana yang telah kita diskusikan kemarin. Jadi concern kita ketika kita bicara kematian dalam buku ini artinya meninggal dunia, bukan meninggal di alam barzakh atau meninggal di akhirat atau meninggal di alam rahim. Nah, kematian sendiri ini ada unsur-unsurnya, yaitu hilangnya fungsi sistem inti kehidupan secara biologis. Nah, fungsi sistem inti kehidupan secara biologis yang dimaksud adalah sistem saraf, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah. Yang tiga-tiganya itu masing-masing dijalankan oleh otak, jantung, dan paru-paru. Nah, kematian tentunya berbeda dengan cacat, pingsan, atau bahkan koma. Karena kematian membuat kehidupan kita itu di dunia ya berakhir. Sementara cacat, pingsan, dan koma itu tidak berakhir. Nah, tetapi kehidupan kita itu menjadi tidak normal ketika kita cacat, pingsan, dan koma termasuk mati tentunya. Namun perbedaan mendasar lainnya selain kematian itu membuat kita hidup kita berakhir, beda dengan cacat, pingsan, dan koma yang membuat hidup kita itu sebenarnya belum berakhir. Kematian itu seringkali pula ditandai dengan adanya pemakaman. Walaupun tidak semua kematian itu atau meninggal dunia itu kemudian langsung diiringi dengan pemakaman. Ini terlepas dari jenis-jenis pemakamannya, apakah mau dikubur, apakah mau dibakar, apakah mau dikremasi atau teknik-teknik pemakaman atau pemulasaran lainnya. Tetapi pemakaman sebenarnya bukan sesuatu yang identik, walaupun dalam hukum Islam ini ya wajib ya, tapi bukan identik karena agama-agama lain tidak mesti melakukan pemakaman atau bahkan penguburan. Nah, 3 sistem inti kehidupan yang dimaksud lebih lanjut kemudian dijelaskan adalah sistem saraf, peredaran darah, dan sistem pernapasan. Nah, sistem saraf sendiri tentunya dijalankan oleh otak, baik itu oleh batang otak, belahan otak kanan dan kiri, dan bagian otak-otak lainnya. Nah, berfungsi sebagai sistem kendali seluruh tubuh. Jadi otak ini sistem kendali. Nah, batang otak kemudian itu sebenarnya tidak dapat dicangkok atau ditransparansi. Nah, untuk organ-organ lain terkadang terdapat transparansi, apalagi dengan kemutakhiran atau kecanggihan teknologi medis saat ini. Nah, karena batang otak tidak dapat dicangkok atau ditransparansi, sehingga kematian batang otak sebenarnya hampir dipastikan menyebabkan kematian total. Walaupun ada beberapa case yang dirujuk dalam buku ini, ada orang yang sudah mengalami kematian batang otak tapi belum mati secara total, dia masih bisa jantungnya masih berdetak, paru-parunya masih aktif dan sebagainya dalam beberapa hari ke depan. Bahkan ada beberapa yang sembuh, utamanya bayi-bayi ya. Bayi itu terkadang mengalami kematian otak, tetapi beberapa jam atau beberapa hari kemudian dinyatakan hidup gitu. Sementara sistem peredaran darah dijalankan oleh jantung tentunya, yang terdiri dari beberapa bilik. Ini sangat-sangat saintis banget ya, sangat-sangat biologis banget ini penjelasan dalam buku ini. Jadi saya mencoba merefresh pelajaran-pelajaran IPA saya sewaktu SMA. Berfungsi sebagai pompa darah ke seluruh tubuh. Jadi itu fungsi dari jantung. Jantung kemudian dapat ditransplantasi, cangkok, diberi cincin jantung misalnya, dan alat-alat lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi medis. Nah, sementara sistem inti kehidupan lainnya yang ketiga yaitu sistem pernapasan dijalankan tentunya oleh paru-paru. Fungsi dari paru-paru sendiri itu memastikan kebutuhan oksigen bagi tubuh, dan paru-paru itu dapat kemudian dibantu dengan respiratori atau respirator dan alat-alat lainnya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya inti terdasarnya adalah di batang otak, karena batang otaklah yang tidak dapat dicangkok sama sekali atau ditransplantasi sama sekali, berbeda dengan jantung maupun paru-paru. Nah, tetapi indikator kematian bukan semata-mata batang otaknya kemudian berhenti, akhirnya dia mati. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa ada beberapa case yang justru
si pasien ternyata dapat hidup gitu, walaupun batang otaknya sempat dinyatakan telah mati. Nah, jadi indikator kematian sendiri itu adalah kehilangan 3 fungsi sistem inti kehidupan tersebut, baik itu batang otak dan jantung dan sebagainya. Tapi kalau cuma satu, misalnya cuma kematian otak, tapi paru-parunya dan jantungnya masih baik, ya dia tetap hidup. Tetapi mungkin dia koma atau tak sadarkan diri, ya bagaikan mayat hidup sih. Nah, sementara kalau kita gagal jantung, tetapi paru-paru kita dan otak kita masih baik, misalnya kita masih tetap hidup juga, dengan tentunya transparansi jantung dan bantuan alat-alat teknis medis lainnya. Nah, sementara kalau kita gangguan paru-paru, gangguan pernapasan atau biasa juga disebut sebagai ISPA secara umum ya, atau infeksi saluran pernapasan akut, tetapi saat yang bersamaan jantung dan otak kita baik-baik saja, ya kita tetap hidup dengan bantuan alat pernapasan seperti respirator dan alat teknis lainnya. Itu artinya even kita batang otak kita mati, kita belum dapat dikatakan mati secara total, sehingga kita belum bisa dimakamkan atau bahkan organ-organ tubuh kita belum bisa dapat diambil untuk didonorkan kepada orang lain. Nah, tanda kematian, kalau kita mau bahas secara garis besar, yaitu secara non materia berpisahnya ruh dan jasad. Ini kalau pendekatan fikih atau pendekatan hukum Islam atau pendekatan agama. Tetapi itu kan sangat-sangat tidak ilmiah. Bukan tidak ilmiah berarti tidak benar ya, tetapi sangat-sangat tidak empiris atau tidak dapat diukur gitu, karena ruh kan tidak bisa diindrai gitu. Sehingga muncullah definisi atau tanda kematian secara materi, yaitu terjadinya disfungsi otak, paru-paru, dan jantung, atau tidak berfungsinya lagi otak, paru-paru, dan jantung, dalam hal ini sebagai sistem inti dari kehidupan manusia. Jadi ini aja sih tanda kematian gitu. Kalau bahasnya non materi atau agama ya berpisahnya ruh dan jasad. Kalau secara biologis ya di fungsi otak, paru-paru, dan jantung. Nah, tetapi apakah mati itu dapat disebut sebagai akhir dari segala-galanya gitu. Nah, ketika saya memetakan, ternyata tidak semua mati atau orang yang dinyatakan mati itu benar-benar mati. Maksudnya apa? Bahwa ada memang yang disebut sebagai disfungsi absolut. Artinya memang sudah tidak berfungsi tiga-tiganya sistem inti kehidupan itu, yaitu otak, jantung, dan paru-paru. Jadi ini ditandai ke dalam matinya atau disfungsionalnya secara absolut dari otak, jantung, dan paru-paru. Nah, tapi ada juga yang disebut sebagai mati suri, yaitu ya sebagian orang mati memang itu ada yang hidup kembali. Ini mungkin disebabkan ia dinyatakan mati, tetapi sebenarnya belum benar-benar mati. Gitu. Misalnya otaknya ternyata masih bekerja, tapi mungkin karena dirasa sudah dideteksi tidak bernafas, atau mungkin ada tanda-tanda kematian awam lainnya yang kemudian menyimpulkan para kerabat bahwa ini udah mati, ayo dikuburkan atau ayo dikafani, ya, sehingga beberapa case kita dapati bahwa ada orang yang sudah dikafani tapi hidup kembali atau mati suri. Tapi saya belum pernah sih dapat secara fakta bahwa ada orang sudah dikubur hidup kembali, karena agak susah juga kalau Anda dikubur ya udah mati gitu loh. Karena Anda belum mati pun ketika Anda dikubur ya Anda mungkin mati pas Anda dikuburkan. Tapi ini berbeda lagi misalnya kalau ada di film-film misteri atau karena kekurangan referensi saya. Mati suri itu menurut saya adalah kondisi dia di mana dinyatakan mati padahal belum benar-benar mati secara biologis. Sehingga yang bisa mendiagnosis bahwa seseorang itu mati mestinya diserahkan kepada ahlinya. Al-Quran kan memerintahkan kita untuk menyerahkan segala perkara kepadanya. Dalam hal ini tentunya dokter spesialis, misalnya dokter saraf, misalnya dokter jantung, misalnya dokter paru, dan sebagainya gitu. Nah, sehingga yang dapat kita tandai bahwa orang tidak mati sebenarnya, kan ada juga orang yang mati hidup tapi kayak mati ya gitu. Maka yang mati badannya mata tapi tidak melihat, dia mempunyai telinga tapi tidak mendengar, yang mempunyai hati tapi dia tidak memahami. Sehingga kemampuan itu, kehidupan itu sebenarnya identik dengan kesadaran fungsional. Maksudnya apa? Bahwa kita menyadari fungsi-fungsi kita di dunia ini, bukan fungsinya secara organik toh, bahwa ya jantung memompa, otak mengendalikan, paru-paru itu
memenuhi kebutuhan oksigen. Itu kesadaran fungsional secara organik, tapi kesadaran fungsional secara substansial artinya kita menjalankan fungsi-fungsi kemanusiaan kita, yaitu sebagai hamba gitu loh. Jadi itu sih kesadaran fungsional yang dapat menandakan bahwa seorang itu benar-benar hidup gitu. Karena tidak semua yang hidup itu hidup. Agak paradoks sih, tetapi kalau teman-teman pahami itu teman-teman kemudian bisa memaklumi gitu argumentasi saya. Nah, beda lagi dengan yang gaib. Gaib ini ya ada sebagian orang yang mati ya sudah gaib gitu, dalam artian gaib artinya kan tidak dapat diinderai. Sebagian yang telah meninggal tidak dapat diinderai lagi, dia kan sudah di alam barzah. Tapi sebagian yang mati juga masih dapat kita lihat, misalnya mayat, jenazah yang belum dikubur kan ya kita bisa lihat gitu loh. Dia kan udah mati tapi masih bisa kita lihat karena dia belum dikubur. Bahkan yang sudah dikubur pun itu bisa kita lihat kalau digali kembali gitu. Nah, sebagian yang gaib itu juga sudah mati, sama aja yang tadi, dan kayak mayat itu kayak orang yang sudah di alam barzah itu, dan sebagian yang gaib itu belum mati. Misalnya kayak Imam Mahdi, dia kan gaib tapi belum mati, dan kegaibannya itu disebabkan satu karena ketidaktahuan kita atau kekurangan indera kita, dan yang paling parah dari itu semua, kegaiban Imam Mahdi disebabkan karena dosa-dosa kita, umat manusia yang belum menyambut kedatangan beliau alaihissalam. Nah, kemudian apa faktor-faktor yang mempercepat kematian? Nah, satu tentunya ya karena tidak adanya kesadaran dalam menjaga kesehatan. Makanya penting nih literasi kesehatan. Di bulan 11 kemarin 2020, Resensi telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Literasi Kesehatan. Situ dijelaskan mengenai bagaimana buku-buku yang telah teman-teman resentor baca itu dapat mempengaruhi literasi kesehatan para resentor dan teman-teman di Resensi. Jadi kita harus jaga kesehatan, guys. Nah, yang kedua, kehilangan tujuan hidup yang akhirnya ia putus asa atau hilang harapan, dan pada gilirannya membuat dia ingin bunuh diri. Jangan salah, bunuh diri itu merupakan angka kematian yang lebih banyak dibandingkan angka karena korban. Jadi bunuh data saya scroll itu setiap 40 detik itu manusia di dunia 40 detik men. Waduh, setiap 40 detik kita bernapas ada lagi yang bunuh diri. Ini banyak orang yang kehilangan tujuan hidup, apakah di harapan, stres. Henry Sitipiras membuat survei kekhawatiran nasional. Kematian itu juga jenis ya, atau penyebab disebabkan oleh penyakit. Tapi yang paling umum sih penyakit ISPA atau infeksi saluran diabetes, misalnya kanker, HIV, baru ini juga ada kecelakaan. Itu yang paling tingkat kecelakaannya itu pesawat justru. Makanya tetapi ketika pesawat seluruh penumpangnya itu sudah hampir dipastikan meninggal. Booming sih, booming kalau ada kecelakaan pesawat, tapi sebenarnya pesawat yang paling aman. Tapi betapapun itu, kecelakaan adalah isu kematian atau penyebab kematian yang paling tinggi juga. Makanya Google, Tesla, dan beberapa bangun bukan hanya mencoba, yaitu mobil karena dia menganggap manusia lalai, mabuk, ngantuk. Sementara kalau kecerdasan artifisial itu tidak ada lalai, tidak ada ngantuk, sangat algoritmis. Jadi ini salah oleh kecerdasan artifisial. Nah, obesitas atau obesitas ternyata menurut data misalnya di Homo Deusnya Yuval Noah Harari itu lebih mematikan dibandingkan busung lapar. Jadi kelebihan makan itu justru lebih mematikan daripada kekurangan makan. Dalam artian
lebih banyak orang yang mati daripada orang yang mati karena